Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa. Kisah ini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis 2272 dan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim nomor hadis 2743. Hadis ini mengisahkan tentang 3 orang yang berada di dalam gua yang terkunci oleh batu besar yang menutupi mulut gua. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau mengisahkan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang dari umat sebelum kalian berpergian dalam sebuah perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka bermalam di sebuah gua. Mereka pun masuk ke dalam gua tersebut. Tiba-tiba batu besar jatuh dari gunung sampai menutupi mulut gua. Lalu mereka berkata, tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari batu besar ini kecuali berdoa kepada Allah dengan perantara amal-amal soleh kita. Kata mereka seperti itu. Lalu seorang dari mereka memanjatkan doa, ya Allah, dulu aku punya 2 orang tua yang sudah lanjut usia, sudah sangat tua. Aku ya Allah tidak pernah memberi susu kepada siapapun sebelum kepada mereka berdua. Bahkan aku mendahulukan mereka, mendahulukan bapak ibuku ketimbang anak dan istriku ya Allah. Pada suatu hari ya Allah, aku pergi untuk suatu keperluan. Saat aku pulang, ternyata orang tuaku telah tertidur. Aku bergegas memerahkan susu, namun kudapati beliau berdua masih tertidur. Aku bertekad tidak akan memberikan minum susu itu kepada keluargaku atau kepada budakku sebelum kedua orang tuaku meminumnya. Maka aku menunggu mereka bangun sambil tanganku memegang gelas yang terisi susu hingga fajar subuh tiba. Keduanya lalu terbangun kemudian meminum susu tersebut. Ya Allah, jikalau perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap ridhamu, mengharap wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami ini. Batu besar itu tiba-tiba terbuka sedikit, namun celahnya belum cukup dilalui mereka untuk keluar dari gua. Jadi Masya Allah, dia dari malam memegang segelas air susu untuk memberikan ke ibunya. Ibunya tidur, nggak dibangunin dia sampai subuh. Berapa jam dia berdiri. Dia tidak ingin mengganggu istirahat ibunya, tidak ingin membangunkan ibunya. Sampai bangun kemudian diberikan, dia berdoa kepada Allah. Kemudian tergeser batunya, akan tapi batunya belum cukup untuk keluar. Selanjutnya kata Nabi Muhammad SAW melanjutkan kisahnya. Yang lain kemudian ikut berdoa, orang yang kedua, ya Allah, aku punya sepupu perempuan. Dahulu ia adalah orang yang paling aku cintain, karena menikah dengan sepupu boleh. Aku sangat berharap ia menjadi kekasihku ya Allah. Namun ia menolak cintaku. Setelah berlalu beberapa tahun, ia mendatangiku karena sedang butuh uang. Aku pun memberi 120 dinar dengan syarat ia mau tidur satu ranjang denganku berzina. Ternyata ia tidak mau, sampai ketika aku menyetubuhinya, yakni itu udah buka baju. Si laki-lakinya udah buka baju, si perempuannya sudah buka baju, tinggal memasukkan alat kelaminnya lagi. Tapi ketika hendak memasukinya, wanita itu berucap, tidak halal bagimu membuka cincin kecuali dengan cara yang halal. Maksudnya dengan akad nikah. Kata-kata itu tiba-tiba membuatku sadar, sehingga aku urungkan hasrat buruk itu dan aku pergi meninggalkannya. Padahal wanita itu orang yang paling aku cintai. Aku tinggalkan dia bersama 120 dinar tadi, bersama kepingan emas yang sudah aku berikan kepadanya. Kemudian laki-laki itu berdoa, ya Allah, jikalau perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami ini. Batu besar itu tiba-tiba kembali bergeser membuka, namun celahnya belum cukup dilalui mereka untuk keluar dari gua. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW melanjutkan kisahnya lagi. Orang ketiga juga berdoa,
Ya Allah, dulu aku punya beberapa pegawai. Gaji aku berikan kepada mereka. Kemudian ada suatu pegawai yang yakni berhenti bekerja kepada saya. Dia pergi meninggalkan jatahnya. Gajinya belum diambil. Gajinya masih di tanganku. Kemudian gaji itu pun aku kembangkan hingga menghasilkan banyak harta. Setelah beberapa waktu, pegawai itu datang menemuiku. Ia menagih kepadaku, "Wahai hamba Allah, saya ingin mengambil gajiku yang belum saya ambil dahulu." Maka aku menjawab, "Ya Allah, semua yang kamu lihat ini berupa onta, sapi, kambing, dan budak adalah gajimu yang belum kamu ambil." Maka ia menjawab, "Wahai hamba Allah, jangan bercanda denganku." Aku menjawab, "Saya tidak bercanda denganmu." Kemudian semua harta diserahkan pada si pegawai tanpa sisa sedikit pun. Kemudian dia berdoa, "Ya Allah, jikalau perbuatan itu benar-benar aku kerjakan ikhlas karena mengharap ridhomu, mengharap wajahmu, maka hilangkanlah kesulitan berupa batu besar yang ada di hadapan kami ini. Gua yang sebelumnya tertutup dan terbuka." Akhirnya mereka semua dapat keluar. Yakni guanya yang tertutup tadi terbuka lebar dan muat untuk mereka keluar. Maka mereka pun keluar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaih. Hikmah yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, ketika kita dalam keadaan darurat, maka di sini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kita. Usahakan ada satu amal soleh yang tidak diketahui manusia, cukup kita sama Allah yang tahu. Umpamanya kita dalam keadaan terdesak sekali, kita butuh dalam hal ini, contohnya melahirkan. Kita ingat amal soleh kita. Setelah kita ingat amal soleh kita doa sama Allah, "Ya Allah, dulu aku pernah lakukan ini. Ana harap dengan perilakuku yang aku kerjakan karenamu ikhlas, ini bisa memudahkan untuk lahiranku." Hikmah yang kedua yang bisa diambil, bolehnya menjadikan amal soleh sebagai perantara tawasul atau dalam berdoa. Boleh. Selanjutnya hikmah yang ketiga, kisah atau cerita umat sebelum kita banyak mengandung pelajaran berharga yang harus dipelajari dan diresapi oleh umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya sepertiga isi Al-Quran adalah tentang kisah-kisah para nabi dan umat sebelumnya. Selanjutnya hikmah yang bisa diambil, berbakti kepada orang tua adalah amalan yang dapat melampangkan seorang dari kesulitan hidup yang sedang menimpahnya dan menghantarkan seorang kepada keinginan yang ingin dia gapai. Wallahu a'lam bishawab.